Ya, oke, puji Tuhan Bapak Saudara, selamat malam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Kita boleh bersama-sama berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada di dalam buku 3 ya, tentang gereja Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik atau judul, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Ya, tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, saya buka slide-nya. Oke. Nah, kepemimpinan, ya, haleluya. Saudara, saya percaya Bapak Saudara semua ini adalah kandidat atau calon-calon pemimpin berikutnya, ya. Nah, dimulai mungkin belum punya jemaat atau belum punya anggota atau belum punya murid, tapi Anda sudah mulai paling enggak ya memimpin diri sendiri dulu ya, atau anak-anak Anda ya, atau keluarga Anda. Nah, Bapak Saudara, tapi kita harus bertumbuh ya, bertumbuh karena Tuhan itu mengharapkan setiap orang itu memiliki sebuah tanggung jawab ya, dan Tuhan mau kita berbuah. Ketika kita berbuah berarti kita punya anak buah ya. Ketika kita punya anak buah, kita harus bisa mengendalikan, mengatur, dan memimpin mereka. Nah, di sini sekarang kita belajar ya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang hal kepemimpinan atau leadership ini. Saudara, ini sebuah prinsip ya di dalam kekristenan bahwa pimpinan adalah pelayan ya. Pemimpin adalah pelayan. Amin. Nah, kepemimpinan atau leadership di dalam tubuh Kristus ini sangat berbeda dengan sistem dunia atau kepemimpinan leadership secara sistem dunia dan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini yang mengacu kepada sistem Musa, ya. Nah, yang hendak menjadi pemimpin seharusnya menjadi pelayan semua yang lain. Saudara, leadership atau kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini berbeda dengan apa yang dibentuk oleh dunia dengan segala sistemnya. Dunia ini membangun sebuah kepemimpinan, ada training tentang leadership, ada ya yang diajarkan oleh mereka. Jadi setiap kelompok, setiap organisasi, setiap mungkin ada mungkin sebuah perusahaan atau kumpulan-kumpulan ya, apapun pasti ada pemimpinnya. Ya. Nah, mereka mengajarkan supaya mereka menjadi pemimpin. Tapi pola yang diajarkannya mereka mengambil sistemnya Musa. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem Musa dan sistem Tuhan Yesus ya. Nah, jadi Musa punya sistem sendiri atas saran mertuanya, yaitu Yitro, ya, untuk membentuk sistem ya sebuah piramid, ya sebuah piramid. Pemimpinnya yang top, yang di atas, yang ditopang, didukung oleh orang-orang yang menjadi komponennya yang ada di bawahnya itu semuanya. Ya, itu leadernya yang ada di atas ini. Semakin banyak anak buahnya, semakin banyak yang ada di bawahnya, leadernya semakin tinggi. Semakin di puncak lebih tinggi lagi, tergantung pendukung yang ada di bawahnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan. Kalau dunia mengacu kepada sistemnya Musa, Tuhan Yesus di dalam gereja yang dibuatnya ini, mencetak para leaders, mencetak para pemimpin, ya. Di sini Tuhan bilang, yang hendak menjadi pemimpin harus menjadi pelayan semua yang lain. Ya, sekali lagi, pemimpin adalah pelayan. Artinya, yang hendak menjadi seorang pemimpin harus rela untuk menjadi pelayan semua orang yang lain. Nah, sekarang kalau dengan konsep yang seperti ini, kira-kira Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja yang dibangun gereja Tuhan Yesus,
dengan sistem circle atau sistem roda itu, apakah Anda sekarang masih berminat untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak? Ya, nah, saudara, kalau sistem dunia, semua orang berpacu untuk menjadi seorang pemimpin karena mereka mau menjadi yang paling top di antara segala yang lainnya. Tapi apa kata Tuhan tentang seorang pemimpin di dalam sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus ini? Seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Mereka harus rela menjadi pelayan atas semua orang yang lainnya. Nah, jadi pemimpin adalah seorang pelayan. Nah, saudara, mari kita lihat. Tuhan Yesus mengajar khususnya 12 rasul yang nantinya akan menggantikan kepemimpinan setelah Yesusnya naik ke surga. Kalau sudah tidak ada di bumi, akan diteruskan oleh ke-12 rasul yang menjadi link pertama dari Tuhan Yesus itu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan atau berfirman mengajar kepada mereka dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama. Matius 20 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus memanggil mereka. Lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, ya, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita melihat di sini. Tuhan Yesus mendidik atau memberitahu kepada murid-muridnya ini. Jadi boleh Anda bayangkan, waktu Anda membaca ayat ini ya, Yesus memanggil mereka. Sini semua murid-muridku. Ya, sini semua para rasul. Lalu Tuhan katakan, kamu tahu bukan bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Anda ngerti ya maksudnya? Jadi Tuhan itu memberikan sebuah perbandingan kepada para rasul. Selama ini sudah ada terbentuk leadership secara ala dunia. Ya, di mana seorang pemimpin adalah yang paling berkuasa, mereka yang paling hebat, mereka yang paling top, mereka bosnya, yang harus dilayani oleh yang dipimpinnya. Ya, lalu Tuhan datang memberikan contoh kepemimpinan yang baru ala Tuhan Yesus. Gini loh, kalau mau jadi pemimpin. Ya, kamu tahu mereka memerintah dengan tangan besi. Apa artinya memerintah dengan tangan besi? Saudara, tangan itu sudah cukup berat ya. Tapi kalau diganti tanganmu itu dengan besi, gitu kan. Nah, kalau menekan orang kan lebih berat lagi. Ini bicara pressing, bicara beban. Jadi pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan menaruh beban kepada mereka. Seorang pemimpin ala dunia menjadi beban atas yang dipimpin. Ya, tadi saya katakan sistem piramid itu, bagaimana mendongkrak seorang pemimpin naik ke atas. Dia harus naik di atas yang diperintahnya. Ya. Nah, yang dinaikin ini, dia harus menahan beban daripada yang ada di atasnya. Jadi dipimpin oleh pemimpin ala dunia, cara dunia, itu mereka sebenarnya ada di bawah tekanan. Karena pemimpin-pemimpin itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dikatakan. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
ada otoriter di situ. Jadi mereka kejam dengan paksa. Ya, dengan paksa. Jadi adanya aturan-aturan, kemarin sudah kita bahas, bahwa kekuatan daripada sistem Musa itu adalah Taurat, betul? Taurat itu tuntutan. Kalau Anda tidak melakukannya, ada konsekuensinya. Kalau Anda melakukannya, ada konsekuensinya juga. Ada reward and punishment, ya. Jadi ada hadiah, ada pahala, tapi juga ada hukumannya. Nah, saudara, jadi dipaksa, nggak bisa memilih, ya. Nah, sebenarnya kalau dia melakukan dia enak, tapi kalau nggak melakukannya, ya terpaksa dia harus dihukum. Jadi nggak ada pilihan sebenarnya, walaupun mungkin dia nggak pengen untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia takut atau nggak mau dihukum. Akhirnya dia terpaksa melakukannya itu. Nah, itu yang disebut ya pemerintah-pemerintah atau pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi Tuhan bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi seorang pemimpin, barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, ya, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan yang rela melayani yang dipimpinnya. Ya, nah saudara. Jadi sekarang kita lihat, Yesus itu bukan omong doang tidak. Dia menjalankan apa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Sehingga dia berkata, lihat, aku datang bukan untuk dilayani. Tapi aku datang untuk melayani. Dan itu Yesus buktikan. Pagi-pagi benar, dia sudah ada di tempat yang terpencil, yang tempat yang sunyi. Dia chatting dengan bapaknya untuk menerima agenda, ya apa yang harus dikerjakan hari ini menurut kehendak bapaknya. Setelah itu Yesus mulai berkarya, ya. Terus dari kota ke kota, dari tempat lain ke tempat lain. Kalau Anda membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ya, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus dari Nazaret itu, dia berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya, mengadakan banyak mujizat. Sampai kadang-kadang Tuhan tuh merasa sampai kelelahan gitu ya. Ya. Capek mungkin, ya. Sore, malam dia istirahat. Nah, dia istirahat. Nah, bersama dengan muridnya. Setelah istirahat di rumah, belum tentu ya Yesus itu bisa istirahat dengan tenang. Apa yang dilihat oleh para muridnya ketika pelayanan itu dan muridnya tidak paham, tidak mengetahui. Di rumah Yesus masih dicecer lagi dengan pertanyaan. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, di mana semua orang tidak tahu artinya, murid-murid masih tanya, guru, tadi engkau memberikan perumpamaan itu, apa artinya guru? Nah, saudara, Yesus nggak bilang gini loh, oh udahlah, gitu enggak. Saya udah capek tahu, nggak usah tahu ya, gitu enggak, saudara. Tapi Yesus ladenin terus, betul enggak ya? Dia layani. Nah, saudara, sekarang Anda harus mengerti. Kalau Anda mau menjadi yang terbesar, menjadi yang terkemuka, menjadi seorang leaders, harus memiliki jiwa seorang pelayan. Amin. Nah, pelayan itu apa sih yang dibanggakan? Coba. Apa yang Anda harapkan kalau Anda mengambil seorang untuk menjadi asisten dalam rumah tangga Anda? Sekarang istilahnya bukan pembantu, nggak enak ya. Sekarang agak keren, asisten rumah tangga. Tapi podo wae sebenarnya ya. Ya loh. Itu sudah orang-orang sudah mulai apa ya, menghormati, menghargai dengan istilah yang lebih enak didengar gitu ya. Tapi sebenarnya artinya sama aja ya. Gedibal, pembantu, ya loh, apa namanya, asisten rumah tangga ya.
Nah, itu sama, Panbo. Itu sama aja. Ya, nah, saudara, apa sih sebenarnya keistimewaan, apa yang Anda harapkan ketika Anda mengambil, membayar, menggaji seorang asisten rumah tangga, seorang pelayan? Apa yang Anda harapkan? Apa coba? Ketaatan dan kesetiaannya, bukan? Ya, ketaatan dan kesetiaannya. Taat melakukan apa yang Anda perintahkan. Bukan sekedar rajin. Dan setia. Amin. Ada orang taat juga melakukan, tapi cuma sehari, habis itu minta pulang. Itu permainan yayasan begitu. 2 minggu gitu udah minta pulang gitu. Ambil lagi, bayar lagi. Aduh, capek kadang-kadang ngurusin. Ya. Nah, saudara, kita mengharapkan seorang pelayan itu adalah orang yang setia, melakukannya, rela mengerjakannya dengan taat untuk menyenangkan, memuaskan majikannya, betul? Nah, kalau dibilang seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Ketika Anda mau menjadi seorang pemimpin, milikilah karakteristik ya orang yang setia, orang yang menyenangkan, orang yang Anda layani. Anda boleh melakukan semuanya ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita ketika nantinya kita akan menjadi seorang leaders atau pemimpin. Ya, Markus 10 ayat 45. Perhatikan. Markus 10 ayat 45. Tuhan berkata begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika dia diangkat untuk menjadi pemimpin atas beberapa orang itu, dia berkata, ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Anda tahu apa itu nyawa? Nyawa itu hidupnya. Nah, seorang pemimpin harus bisa share life, ya. Jadi harus bisa membagi hidup. Bukan hanya memberikan agenda, memberikan aturan, memberikan perintah-perintah kepada yang dipimpinnya tok. Tapi mereka, seorang pemimpin ini harus rela membagi hidup ya dengan mereka, berbagi hidup dengan mereka. Berbagi hidup dengan mereka. Ya. Nah, ini yang dilakukan Tuhan Yesus seperti itu. Dia share life dengan murid-murid itu. Bahkan rela menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia lebih mengutamakan orang yang dilayani daripada dirinya sendiri. Memberikan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau umpama nih kita berbagi sesuatu, jangan ambil dulu bagianmu. Tapi berikan dulu untuk orang yang Anda layani dulu. Nanti kalau nggak kebagian, gimana Pak? Kalau nggak kebagian, ya sudah. Ya nggak apa-apa. Nanti bikin lagi. Ya, nah bikin lagi, dibagi lagi, nggak kebagian lagi. Yang penting, Anda harus melayani. Orang-orang yang Anda pimpin itu harus merasakan, melihat teladan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Sistem piramid itu itu menaruh beban di antara sesama orang yang dipimpinnya itu. Tapi sistem yang dibangun Tuhan Yesus ini sekarang mulai dikembangkan. Ketika para rasul itu sudah mulai berkembang, mereka mulai mengangkat penatua-penatua dan mulai menetapkan di situ ada 5 jawatan, ya. Nah, 5 jawatan itu mereka tunjuk, kamu bagian rasul, kamu bagian nabinya, kamu bagian penginjilnya, kamu bagian gembalanya, kamu bagian pengajarnya, ya. Menurut apa yang dia orang-orang itu bertumbuh ke arah mana. Nah, sekarang perhatikan, ya. Tuhan membangun 5 jemaat.
lima jawatan, sorry. Ini 5 jawatan yang ada di dalam tubuh Kristus. Nah, ini saya gambarkan dengan planet yang mengorbit ini ya. Nah, sebenarnya mereka bersentral di mana? Pusatnya ini kan matahari ya. Nah, matahari. Semua planet ini ya sebenarnya mereka mengitari matahari ini. Berputar, rotasi ini ya. Mataharinya sendiri berputar ya. Nah, ya. Terus di sini nih, ya. Nah, sistem organisasi di dalam tubuh Kristus terdiri dari kepala, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita gambarkan aja, ya. Tapi bukan kita artikan Yesus matahari, bukan, ya. Dalam posisi di sini, Yesus itu sentralnya, senternya, pusatnya, ya. Nah, Yesus ya terdiri dari kepala, yaitu Kristus. Lalu ada 5 jawatan yang berkeliling di antara jemaat-jemaat. Ya, di sini nih ada 5 jawatan ya yang berkeliling di antara jemaat-jemaat, penatua, pekerja-pekerja, dan anggota-anggota tubuh Kristus atau jemaatnya. Ya. Nah, saudara, sekarang perhatikan, Paulus mengatur siklusnya itu ditulis dalam Efesus pasal 4. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah ya seluruh tubuh yang rapi itu tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih ya. Nah, saudara, perhatikan di sini ya. Sebenarnya ayat ini dari 12 sampai 16 ini, kalau Bapak sudah perhatikan, ini merupakan sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus ya. Bagaimana Ia memberikan kepada ini nabi-nabi, pemberita Injil itu 5 jawatan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi orang-orang yang menduduki 5 jawatan ini bukan berarti dia orang hebat yang harus dihargai gitu, enggak. Ketika mereka ada di posisi nih, ya, karena mereka mungkin menonjol atau bertumbuhnya, lalu punya jabatan, dia cocok untuk menjadi rasul, ada yang cocok untuk menjadi nabi, ada yang cocok menjadi penginjil, pemberita Injil, ada yang cocok untuk menjadi gembala dan pengajar. 5 orang ini memang dia leaders, ya, dia memimpin, dia mengarahkan dan sebagainya, ya, dia mendapat sesuatu langsung dari Tuhan, ya, sebagai link pertama, lalu menyampaikannya kepada jemaat. Tapi Anda lihat, ya, siapa melengkapi siapa? Tadi dikatakan ya, 5 jawatan itu diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sampai mereka mencapai kedewasaan penuh menjadi sama seperti Yesus. Seorang pemimpin, seorang pelayan. Ketika saya ini kan, dari 5 jawatan, berarti saya ada di bagian terakhir. Saya seorang pengajar, guru, ya.
Saya bukan seorang gembala. Ya, penginjilnya mungkin masih ada. Masih suka sana dan suka sini gitu ya. Mungkin ya, pengajar dan penginjil ada. Ya. Nah, Saudara, ya, di sini ketika saya sedang mengajar, menjadi seorang pengajar, lalu banyak orang yang mulai belajar ya di bawah pengajaran yang saya lakukan. Berarti saya punya murid, bukan? Nah, ketika saya punya murid-murid seperti ini, ya, originalnya muridnya Yesus. Karena ada yang tidak setuju kalau dibilang muridnya Gideon, gitu ya. Muridnya Tuhan Yesus, betul. Tapi belajar sama saya. Saya disuruh oleh Tuhan untuk mengajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jadi orang-orang ini ada di bawah saya, bukan? Saya leadersnya. Saya pemimpinnya sebagai pengajar atas murid-murid yang mau belajar ini. Tapi, ya, ketika saya menjadi seorang leaders, pengajar, pemimpin dari semua murid ini, saya tidak boleh menuntut banyak dari Bapak Ibu Saudara. Ya, justru sebaliknya. Saya sering dituntut oleh murid-murid. Pak, iki piye? Pak, aku ra mudeng. Pak, caranya gimana? Betul nggak ya? Nah, dan saya harus legowo. Betul nggak ya? Harus rela melayani. Walaupun tadi sudah saya jelaskan di dalam Zoom meeting, seminar, pengajaran seperti ini. Tapi ada orang-orang juga yang masih japri kadang-kadang untuk dijelaskan ulang, untuk minta contohnya bagaimana, ya. Penerapan di dalam kehidupannya itu bagaimana, ya. Kalau nggak bisa bagaimana Pak supaya saya bisa menjalankannya. Saya harus melayani mereka. Ya. Saya melayani mereka, ya. Karena apa? Saya mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus panggil 12 murid ini. Kamu tahu bahwa pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah dunia memerintah dengan tangan besi dan dengan keras memerintah mereka. Tetapi kita beda. Ya, dah? Kalau kamu mau menjadi pemimpin, kamu harus mau menjadi seorang pelayan. Amin. Nah, entah itu gembala, entah itu penginjil, entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu pengajar, sebenarnya semua adalah pelayan jemaat. Amin. Melayani Tuhan dan melayani jemaat. Kadang-kadang mereka gengsinya tinggi. Aku bukan pelayan jemaat. Aku pelayan Tuhan. Ya, ketika Anda menjadi pelayan Tuhan, Anda juga pelayan jemaat. Ya. Kalau Anda hanya mengakui sebagai pelayan Tuhan, tidak mau mengakui sebagai pelayan jemaat, Anda menuntut hakmu atas jemaat itu. Ayo, ya, aku bosnya lo di sini, itu ya. Aku perintah engkau, ya, aku suruh ke sana, aku suruh ke sini, kerjain, aku diem aja. Ya, tugasku ini cuma perkara rohani. Yang rohana enggak lah. Enggak. Nah, saudara, sekarang kita harus lihat nih, gitu, seorang pemimpin, gitu, seorang pemimpin rohani atau itu gembala sampai ke guru dan sebagainya ini harus menjadi seorang pelayan, rela melayani. Amin. Tujuannya supaya mereka bisa menumbuhkan orang-orang yang di bawahnya ini untuk menjadi dewasa, mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Ketika muridmu sudah menjadi dewasa di dalam Kristus, Anda sedang mencetak pemimpin-pemimpin baru berikutnya juga. Amin. Ya, pemimpin-pemimpin baru berikutnya juga. Saudara, Anda tidak selamanya jadi bawahan, saudara. Ya, Anda harus juga mulai punya target. Aku juga mau menjadi seorang pemimpin. Tapi sekarang sebelum Anda berangkat atau punya keinginan
untuk menjadi seorang pemimpin, sekarang mikir dulu. Kalau pemimpin cara dunia, itulah yang dihormati, yang dihargai, yang diagung-agungkan, yang ditopkan nomor satu. Tapi pemimpin secara rohani, justru mereka adalah seorang pelayan. Punya hati ke situ atau tidak? Kalau Anda tidak punya hati ke situ, ya, jangan menginginkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam kerohanian. Karena sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus dalam kerajaannya ini, setiap orang yang mencalonkan diri, ya, menginginkan untuk menjadi seorang pemimpin, diwajibkan punya hati seorang hamba. Amin. Punya hati seorang hamba. Rela untuk melayani. Amin. Nah, masih mau jadi pemimpin? Mikir dulu. Pak, itu loh, tak pikir ya kalau sudah jadi gembala, jadi pengajar gitu kemana pedetang-pedendeng gitu ya. Semua mata memandang gitu ya. Wah, parlente gitu ya. Hebat, wah keren, begitu. Ya. Nah, saudara, Anda harus punya hati untuk melayani mereka. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Kerajaan surga diturunkan ke bumi. Dan kerajaan itu sekarang harus menguasai bumi ini. Oleh sebab itu, yang punya kerajaan itu sekarang sedang mencari para pekerja-pekerjanya. Kalau Anda membaca di dalam Matius pasal 20 ayat pertama, ya kita lihat di sini. Matius 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ya, nah saudara, seorang pemimpin di dalam Tuhan itu sebenarnya karyawannya Tuhan. Yang direkrut oleh Tuhan, lalu dipercayakan untuk menjadi karyawannya Tuhan. Masuk dalam proyeknya Allah yang disebut kebun anggurnya Allah itu. Ya. Nah, tapi saudara kita lihat. Ya, ketika pemilik kebun anggur ini pagi-pagi benar mencari keluar pekerja-pekerja itu. Anda tahu siapa yang dicari? Siapa yang dicari? Siapa yang ditemui oleh pemilik kebun anggur itu? Dia menelusuri jalan-jalan, menelusuri kampung-kampung, menelusuri pasar-pasar. Enggak semua orang disapa. Enggak semua orang ditawarkan. Dia milih. Yang dipilih siapa coba? Bukan yang berpenampilan keren, saudara. Ya. Tapi yang dipilih oleh pemilik kebun anggur ini adalah orang yang sedang menganggur. Jadi yang disamperin, yang didatengin, itu orang yang sedang menganggur. Ditanya, woi, ya, kenapa kamu menganggur? Ditanya, ya, yang nganggur itu ditanya, kenapa kamu nganggur? Kenapa kamu nggak bekerja? Kenapa kamu nggak berkarya? Kenapa kamu nggak melakukan sesuatu alias nganggur? Ditunggu alasannya. Ya, kalau alasannya bilang, buat apa kerja? Males, gitu ya. Ditinggal. Ya, memang yang dicari yang nganggur. Tapi ketika ketemu yang nganggur ini ditanya juga alasan dia nganggur apa. Lalu ada yang ditanya lagi, kenapa kamu nganggur? Iya, nggak ada orang yang mengupah aku. Jadi dia nganggur bukan karena males. Dia nganggur karena nggak ada job. Nggak ada kerjaan. Nggak ada yang merekrut. Oke. Kalau kamu nggak ada yang merekrut dan kamu mau kerja, ikut aku. Aku jadikan kamu pekerjaku di kebun anggurku. Apa sih artinya, Pak? Kok yang dicari itu orang males? Kok orang nganggur? Kok orang males? Orang nganggur
tapi yang bukan males. Nah, saudara, kalau orang sudah sibuk, ya nggak perlu, nanti kerjanya part time, ya kerja sana dan kerja sini. Tapi bagi yang nganggur ini, dia bisa full time, betul nggak ya? Sepenuh hati, sepenuh waktu, dengan sekuat tenaganya, dia akan melayani Tuhannya itu. Oke, ya. Jadi Tuhan sedang cari orang nganggur. Siapa di sini lagi nganggur? Nah, di kesempatan ketemu Tuhan langsung direkrut nih. Nganggur ya kamu? Iya. Oke, ikut aku. Kerja di kebun anggurku. Tapi nanti dulu, kalau kerja di kebun anggurnya Tuhan, itu gajinya berapa? Gajinya berapa? Kalau Anda baca kisah ini ya, pemilik kebun anggur ini, dia ketemu beberapa orang, sampai sore pun dia masih merekrut orang itu ya, dengan perjanjian yang sama. Ketika dia ketemu dengan orang pagi-pagi itu, dia bilang, kerja di kebun anggurku, sehari 1 dinar. Ya, siang ketemu dengan orang juga, orang yang nganggur juga, direkrut lagi, perjanjiannya tetap sama, 1 dinar. Sore ketemu dengan orang juga, direkrut lagi, kerja 1 dinar. Ya, ketika petang mereka dikumpulkan semuanya gajian. Ya, ketika gajian, saudara, ya. Nah, Tuhan kasih dulu nih. Ya, pemilik kebun anggur itu panggil dulu orang yang datang paling terakhir, digaji duluan. Jadi yang awal-awal lihat ya, berapa gajinya ini. Oh, dapat sedinar. Padahal dia cuma kerja 2 jam. Nah, yang kerja 5 jam, ya, dipanggil, ya, dapatnya 1 dinar juga. Nah, yang kerja dari pagi, kerja 8 sampai 9 jam ini, dia pikir nih, kalau 2 jam aja ini dapat 1 dinar, saya bisa dapat berapa? 3 atau 5 dinar dong. Tapi ketika dia datang, dapatnya juga 1 dinar. Protes itu, dia bilang, ini nggak adil nih. Dia kerja cuma 2 jam, dapatnya 1 dinar. Kenapa? Saya yang kerja 9 jam seperti ini, dapatnya kok cuma 1 dinar juga, sama dengan dia. Nah, lalu pemilik kebun anggur bilang, sesuai dengan kesepakatan kita, bukan? Sesuai dengan kesepakatan kita. Ketika aku merekrut kamu, ya, perjanjiannya apa? 1 hari 1 dinar. Bukan dihitung per jam. Dihitung 1 hari 1 dinar. Nah, inilah saudara, ya, kalau Anda mau masuk dan menjadi karyawannya Tuhan, ya, mewakili Yesus di muka bumi ini, menjadi seorang pemimpin yang adalah sang pelayan juga itu, ya, Anda mendapatkan gaji itu 1 hari 1 dinar. Ya, upahmu tidak diukur berdasarkan keringat dan waktu. Tapi itu bicara tentang grace, anugerah daripada Tuhan. Amin. Nah, ini tergantung saudara. Dikatakan 1 dinar itu adalah upah kerja orang dalam 1 hari. Menurut kebutuhannya. Kalau Anda butuh banyak, hari itu Anda dapat banyak. Kalau Anda butuhnya sedikit, ya Anda dapatnya sedikit. Nah, saudara, saya mau share ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya full time, ya. Saya tahu melayani Tuhan. Nah, bagaimana bicara tentang berkat, tentang ya orang bilang gaji, begitu ya. Saya melihat bagaimana berkat Tuhan itu lucu ya. Kalau saya lagi butuh banyak gitu, 1 bulan itu saya bisa mendapatkan uang banyak. Ya, ketika mungkin anak harus bayar uang kuliah, yang satu masuk kuliah juga, wah butuhnya lebih gitu ya. Nah, hari itu saya bisa dapat berkat lebih dari 50 juta dalam bulan itu ya. Nah, bisa langsung wah gitu. Saya sama kaget juga. Kenapa? Tuhan melihat kebutuhan saya besar. Itu dinar saya. 1 dinar itu seperti itu. Ya, memang kalau di Alkitab diukur cuma berapa gitu ya.
Saya tidak mengukur nominalnya. Tapi Tuhan itu tidak menggaji kita menurut keringat atau waktu kita. Tapi dia melihat, dia mencukupi apa yang Anda butuhkan itu. Nggak pernah kekurangan ketika Anda melayani Tuhan. Amin. Anda buktiin aja. Ya. Tapi Anda harus punya hati seorang pelayan. Hatimu melayani sama seperti Yesus. Sama seperti itu. Direkrut untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya, lalu ada aturannya. Ya, seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Mau nggak sekarang? Hidup untuk melayani Tuhan dan untuk melayani jemaat orang-orang yang kita bina. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Seorang pemimpin ya nggak boleh malu. Dia harus berterus terang. Ya, terbuka. Nggak ada yang disembunyikan. Paulus menasihati anak rohaninya, namanya Timotius. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Mari kita baca. Dalam Timotius, ya 2 Timotius 2. Nah, 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ya, nah, saudara, apa artinya? Tidak usah malu, berterus terang. Ya, jadi ya kita harus belajar ya dengan keberanian. Ketika kita memberitakan ya atau menjadi seorang pemimpin atau seorang pelayan atau hamba Tuhan, Tuhan mau ya dalam sikap pelayanan kita ini, Paulus menganjurkan kepada Timotius ini, kamu nggak usah malu, ya, kamu berterus terang, terbuka. Mungkin saudara ya kita masih punya kekurangan ini dan kekurangan itu. Nah, ya Anda terus terang aja, gitu loh, sehingga orang itu bisa memaklumi. Ya, tapi kadang-kadang kan ada orang menyembunyikannya ya. Nah, ketika orang mengetahuinya, Anda menjadi bahan olokan bagi mereka. Ya, ternyata seperti ini. Nah, saudara, kita harus belajar ya, sambil berubah ya enggak. Orang tahu, oh ya, dia masih bisa memaklumi Anda dalam perkara ini. Nah, saudara, jadi ya, pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki hati, memiliki jiwa, memiliki kesungguhan, memiliki keseriusan, penyerahan total kepada Tuhan. Ya. Nah, nanti kesanggupannya adalah dari Tuhan sendiri. Tapi saudara, ya, di mana ketika kita menjadi seorang pemimpin, tempatmu bukan di atas, tapi tempatmu ada di bawah. Ya, kita ini kadang-kadang punya cermin, punya kaca atau contoh yang keliru. Dalam kasus apa? Tentang penggembalaan, contoh. Di Asia atau di Indonesia, ini khususnya, ya, kalau Anda melihat tukang angon, ya, yang angon wedus, ya, angon sapi, ya, tukang apa namanya, gembala sapi, gembala kambing, gembala domba, itu ya. Nah, Anda lihat, ya, gembalanya di depan atau di belakang? Gembalanya di depan atau di belakang? Kalau di Indonesia ini loh, gembalanya di depan atau di belakang? Gembalanya di belakang, udah enggak ya? Ya. Nah, tapi kalau di Timur Tengah, ya, itu gembalanya di depan. Gembalanya di depan, itu enggak? Ya. Nah, dia yang menjadi leadernya di sana ini.
Dia yang membuka akses, dia yang membuka jalan, dia yang mempersiapkan segala sesuatu sehingga domba-dombanya ini waktu dia lewat semuanya sudah aman seperti itu. Daud sendiri sebagai gembala yang bertanggung jawab bukan gembala upahan, dia bilang begini, kalau ada beruang atau singa yang mencoba mau menerkam domba-dombaku itu, hadapi dulu aku. Tidak lari, ya, tidak bersembunyi di balik dombanya itu, enggak. Dia hadapi tantangannya sehingga semua domba-dombanya ini boleh aman, nyaman bersama dengan si gembala itu. Nah, seorang pemimpin harus begitu juga, ya, memelihara, ya, memberi kenyamanan, ya, kepada seluruh yang dipimpinnya juga. Karena seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Nah, jadi harus mengalah. Anda tempatnya bukan di atas, tapi di bawah. Memiliki tempat yang paling rendah. Amin. Nah, seorang pemimpin, dia, ya, nih, tempat yang paling rendah. Ini gambarannya, ya. Mereka semua di atas, dia ada di bawah ini, ya. Paulus menyadari, saudara, kedudukannya sebagai seorang rasul dan juga menyadari posisinya di bawah semua yang lain. Ia juga menggambarkan apa artinya berada di tempat paling rendah. Itu ditulis di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Mari kita lihat, ya. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya, Paulus ini heran saya. Betul nggak? Kalau Anda lihat, Paulus itu awalnya dia seorang leaders. Betul nggak? Dia memimpin pasukan untuk membasmi orang percaya kala itu. Ditangkap sama Tuhan. Jadi pemimpin juga. Ananias disuruh mendoakan. Doain itu Saulus. Dia kan pembunuh, penganiaya. Dia adalah alat pilihanku. Dia akan menjadi seorang leaders. Dia akan menjadi seorang pemimpin. Betul, saudara. Jiwa kepemimpinannya itu dikembangkan juga setelah dia menjadi pengikut Kristus. Dia mencetak murid-murid, ya, muridnya banyak sekali. Ya. Nah, tapi walaupun dia sudah top juga, kalau Anda lihat perkembangan, ya, sepak terjangnya, hasil dari pelayanannya, ke-12 rasul yang lainnya nggak ada apa-apanya dengan Paulus. Betul nggak? Ya. Dia bisa bangga. Walaupun aku ini lahir prematur, ya, maksudnya apa? Ya, lahir terlambat. Nggak ketemu Yesus secara langsung. Tapi pertumbuhannya jauh lebih pesat dibanding para rasul-rasul itu sendiri. Ya, dia hampir menginjil seluruh Asia kecil, sudah. Ya, bukan Asia besar, Asia kecil. Nah, dia dari kota ke kota membangun jemaat-jemaat. Setiap kota ada jemaat yang didirikan oleh Paulus itu. Menjadi gereja kota di situ. Nah, saudara, nah setelah itu, Paulus punya anak buah yang ditempatkan di situ sebagai channel-channelnya. Kalau dia pergi lagi situ, dia mampir gitu ya.
Mereka masih menghargai Paulus. Ya, kami ada sampai ini gereja berdiri karena penginjilan seorang Paulus ini. Ya, di balik kehebatannya seperti itu, kesuksesannya seperti itu, hasil karyanya yang luar biasa seperti itu. Tapi dia belajar tidak sombong. Ya, dia tidak bilang itu punyaku. Itu gerejaku, itu pelayananku. Enggak, saudara. Dia bilang, ya, sebagai seorang rasul, ya, aku paling rendah, bahkan sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ya, nah tujuannya apa? Tadi dia berkata, ya, kami bodoh oleh karena Kristus, supaya kamu arif. Ya, terus apa lagi tadi? Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Nah, saudara, yang dilakukan untuk yang dilayani, dia ambil posisi sebaliknya. Amin. Jadi untuk membuat orang itu mulia, dia rela dihina. Amin. Untuk membuat orang berkelimpahan, dia rela untuk berkekurangan. Ini tipe pemimpin-pemimpin, ya, yang dicetak oleh Tuhan Yesus seperti itu. Kalau Anda melihat mungkin sekarang, ya, ada pemimpin-pemimpin rohani hari ini. Bukan mereka memperkaya jemaat. Itu enggak, ya? Bukan mereka memperkaya jemaat, justru itu enggak, ya? Jemaat bikin jadi dia kaya, itu enggak, ya? Ada seperti itu. Jemaatnya, waduh, utang masih di sana sini, itu ya. Ya, makan nggak bisa, gitu. Wah, tapi dia, gitu, gembalanya atau pemimpinnya ini, wah, saudara, glamor luar biasa. Ya, jemaatnya kalau piknik mungkin cuma di kebun binatang, gitu. Ya, kebun binatang Surabaya, Wonokromo, cuma di sono tok, gitu ya. Wah, gembalanya sampai ke ujung-ujung dunia, ya. Nah, jemaatnya di ujung kulon, gitu. Nah, saudara, Paulus ini luar biasa. Kami rela, itu enggak ya? Untuk kamu, demi kamu, aku lakukan perjuangan semua, aku lakukan supaya kamu. Ya, motivasinya berarti menjadi seorang pemimpin apa? Berarti enggak ya? Motivasinya menjadi seorang pemimpin itu apa? Harus rela ditempatkan atau mau menempatkan diri di tempat yang rendah. Amin. Baru bisa memimpin. Menurut pola yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Leadership-nya Yesus itu seperti ini. Ya. Melayani. Yang dilayani harus berdampak. Walaupun Anda mungkin bukan semakin top, semakin hebat, enggak. Saya mulai belajar, dulu saya mencoba, ya, melihat teman-teman kami, saya, ya, seangkatan saya, udah mulai populer, top, luar biasa gitu ya. Nah, saya coba mulai berpikir, waduh, ya, kapan saya stop dia ya? Banyak orang mulai kenal ini dan itu dan sebagainya. Waduh, sudah ya. Ada kecenderungan keinginan kadang seperti itu. Tapi ya, ketika Tuhan membentuk, kenapa Tuhan tempatkan saya di revival total ministry ini? Ya. Memang awal-awal, Saudara, keinginan itu ada di dalam diri saya. Saya jujur. Ya, pengen dikenal orang, itu enggak ya? Pengen hebat. Itu ada awal-awalnya. Ya, tapi karena saya ada di revival total ministry ini, itu, walaupun pengen, Saudara, nggak bisa keluar. Nggak tercapai. Kenapa? Karena semua orang memandang sebelah mata. Kalau sudah dengar kata revival total ministry gitu ya, langsung dikaitkan. Muridnya Andreas Samudra ya. Dunia orang mati ya. Barang-barang tumpas ya. Langsung begitu. Jadi kayak dicekal, itu enggak ya? Dihadang, dihambat seperti itu. Nah,
Tapi itu baik. Sampai saya akhirnya mengerti. Itu cara Tuhan mematahkan keinginan saya untuk jadi orang hebat. Untuk jadi orang terkenal. Ya. Nah, sampai kapan kamu pengen terkenal? Semakin kamu memperkenalkan dirimu, menonjolkan dirimu seperti itu, orang tahu kamu orang RTM kan, muridnya Andreas kan. Nah, semakin dibantai sana sini. Ya, orang yang tadinya baik dengan saya, sebelum dia kenal saya, gara-gara kenal saya, tahu saya orang RTM, jadi kapur, benci saya. Loh, saya udahlah, ya enggak. Saya mulai ambil keputusan. Udah, saya tidak mau pengen jadi terkenal lagi. Saya tidak mau pengen jadi hebat lagi. Tapi satu hari saudara ya, itu luar biasa. Paulus itu bilang gini, walaupun aku tidak terkenal, tapi dikenal. Justru ketika saya mulai tidak mau pengen jadi orang terkenal, banyak orang mulai cari tahu. Ya, nah, yang sering ditolak, sering nggak diterima, sering diomongin ini dan itu. Satu hari, saudara, ada beberapa pendeta kumpul. Sampai 300 orang lebih. Saya berbicara di tempat itu. Saya berpikir, Tuhan, kok saya ada di sini ya? Ini gara-gara kamu sudah nggak pengen terkenal lagi. Ya, sudah nggak pengen terkenal lagi. Aku bawa kamu. Walaupun kamu nggak dikenal, kamu terkenal nantinya. Nggak pengen dikenal, kamu akan terkenal juga. Oh gitu ya? Ya sudah, buah-buah pelayanan kita ini nanti membuktikannya. Tapi tempatkan dirimu di tempat yang rendah. Jangan sampai Anda dengan terpaksa akan direndahkan oleh Tuhan karena Anda ada di dalam sistemnya Dia, di mana seorang pemimpin harus ada di tempat itu. Amin. Dikondisikan oleh Tuhan. Tapi dengan kerelaan, Tuhan saya tahu, tempatku bukan di atas. Tempatku bukan di bawah. Bukan di atas, tapi di bawah. Saya tidak boleh bermegah atas semua hasil ya pelayanan kami ini. Kami harus semakin rendah hati. Ada di situ. Seorang pemimpin adalah orang yang rendah hati. Lah, saudara, sekarang kita tahu. Tuhan berkata, ini prinsip. Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12. Coba perhatikan di sini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kenapa Tuhan menaruh pemimpin itu ada di tempat yang rendah? Nah, ini prinsipnya. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika seorang leaders, dia mau menempatkan dirinya di tempat yang rendah, dia sebentar lagi akan diorbitkan oleh Tuhan. Ya, tapi kalau seorang leaders ini, dia memaksakan dirinya untuk jadi yang top di atas. Karena sistem yang dibangun Tuhan ini harus mengikuti hukum ini juga. Barang siapa meninggikan dirinya, mereka akan direndahkan. Coba Anda nanti lihat, ya, dalam kekristenan ini loh. Nanti ada para leaders yang Anda perhatiin. Anda nggak usah menghakimi, jadilah pengamat saja. Yang sedang meninggikan diri, merasa diri hebat, merasa diri berhasil gitu ya. Nanti sebentar lagi ambles. Ya. Sebentar lagi ambles. Bukan Anda doain ambleslah lo. Enggak. Itu hukumnya sudah ada.
Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu sama seperti hukum, jika terang itu datang, kegelapan harus pergi. Itu sama. Itu hukum roh namanya. Ya, itu hukum roh. Jadi kalau seorang pemimpin ini, dia menghendaki menjadi seorang pemimpin, lalu menempatkan dirinya di tempat yang paling tinggi, bentar lagi jatuh dia. Bentar lagi ambles dia. Karena dia ada di dalam sistem. Ya, sistemnya Yesus. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Kalau dia mau merendahkan diri, Tuhan sendiri yang akan meninggikan dia. Amin. Nah, saudara, ya. Jadi Tuhan yang akan meninggikan. Jadi sekarang kita tahu bahwa peninggian itu bukan karena Anda mau ke sana. Tempatkan dirimu di tempat paling rendah, nanti Tuhan yang akan berurusan untuk meninggikan Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Ya, untuk meninggikan Anda. Nah, saudara, sekarang kita lihat bahwa peninggian itu Tuhan yang mengatur. Peninggian itu datang karena sebuah ketaatan. Ya, ketika Anda taat, Tuhan akan membawa Anda. Jadi taat itu merupakan tingkatan. Dari tangga satu ke tangga berikutnya, tangga berikutnya, tangga berikutnya, tangga berikutnya. Jadi seperti Anda punya rumah tingkat itu ya. Waktu Anda mau naik ke lantai 2, Anda nggak bisa langsung lompat dari 1 ke 2 gitu ya. Pasti melalui anak tangga, betul? Nah, ada anak tangga pertama, ada anak tangga kedua, ada anak tangga ketiga. Anak tangga itulah disebut ketaatan. Setiap kakimu naik ke satu tangga, ya, Anda mengikuti ritmenya Tuhan. Naik satu lagi, naik satu lagi, naik satu lagi, naik satu lagi, ya. Sampai ke tangga paling atas, Anda bisa naik ke jenjang berikutnya. Itu ketaatan. Peninggian datang karena sebuah ketaatan. Tuhan kasih nih, ya enggak, tanggung jawab. Anda kerjakan atau tidak? Kalau Anda mulai kerjakan, Tuhan lihat, ini pantas dikasih posisi yang lebih baik lagi. Naik level. Naik tingkatan. Tuhan yang menaikkan Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Mengulang dulu dari pelajaran 19 tentang submission atau penundukan diri. Ambisi naik ke atas tidak dilarang oleh Tuhan. Perhatikan ya. Ambisi naik ke atas tidak dilarang oleh Tuhan. Namun, perhatikan, cara mencapainya bukan seperti cara duniawi, tetapi harus menurut cara Tuhan Yesus. Bagian Anda adalah merendahkan diri. Nanti Allah lah yang akan meninggikan Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang tahu ya, bagian Anda apa? Merendahkan diri. Bagian Allah meninggikan Anda. Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah itu adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Anda perhatikan di sini. Peran Allah apa di sini? Dia adalah hakim. Hakim itu tugasnya adalah menilai. Membuat sebuah penilaian. Ketika Anda ditimbang, ketika Anda dinilai oleh Allah, pantas untuk naik, Anda akan naik. Tapi kalau dinilai oleh Allah, Anda belum pantas, Anda tidak akan naik. Jadi kelayaan Anda boleh naik jenjang itu penilaian Dia. Amin. Penilaian Dia. Ya. Kita ada di tempat yang rendah.
Itu pilihan. Tuhan yang punya kewajiban. Kapan saatnya? Ketika Anda dipandang layak untuk dinaikkan level ke berikutnya itu. Jangan gegabah. Jangan tergesa-gesa. Ya. Tunggu waktunya Tuhan. Waktu peninggian itu juga waktunya Tuhan. Anda harus tetap percaya bahwa peninggian itu datangnya bukan dari barat, bukan dari timur. Artinya apa? Anda nggak usah cari menyenangkan orang ya yang bisa membawa Anda ke jenjang itu. Nggak usah. Ya kerennya itu mungkin bahasa sekarang itu cari muka. Suap sana, suap sini. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah posisi. Naik jenjang seperti itu. Nggak usah. Tempatkan dirimu di tempat yang rendah. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan itu. Dia akan tinggikan engkau pada waktunya. Ya. Nah, keadaan Anda, sekarang Anda lihat. Apakah Anda sudah belajar seperti ini atau belum? Kalau Anda mulai ya mau melakukannya seperti apa yang Tuhan inginkan, saya percaya, saudara, waktu Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lainnya. Ya. Nah, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Perhatikan ya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kenapa Petrus ini mengatakan kalau merendahkan diri, ya perhatikan tempat rendahnya itu bukan sembarang tempat ya, tapi di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ada orang yang memang direndahkan karena dia kedapatan berbuat salah, ya, memang dia hina. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat itu loh. Bukan karena Anda dijebloskan penjara, dihina orang karena perbuatanmu sendiri, enggak. Anda tetap punya integritas, Tapi Anda coba merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Artinya apa? Tuhan kedaulatan untuk naik jenjang itu bukan diriku. Engkau yang akan meninggikannya. Engkau yang akan mengangkat. Ya. Nah, kapan saatnya? Biarkan Tuhan sendiri yang mengangkat Anda. Amin. Di mana ditempatkannya? Terserah sama Tuhan. Karena ini adalah proyeknya Tuhan. Pelayan-pelayannya Tuhan juga. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ini contoh di dalam Perjanjian Lama. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, rencana Tuhan itu adalah mengangkat kita untuk menjadi kepala, leaders, bukan pengikut atau ekor. Ya, engkau akan dibawa naik bukan turun. Ya, asal engkau taat mendengarkan perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu itu akan terjadi. Tuhan pengangkatan yang dari Tuhan itu, ya. Nah, saudara, apa yang Tuhan gambarkan ini merupakan penawaran yang ditawarkan kepada kita semuanya. Maukah Anda mau menjadi seorang leaders? Ya, lah dibentuk untuk menjadi sebuah orang pemimpin. Ya, di dalam Tuhan seperti ini. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Soal naik jenjang, ya, soal naik tingkat itu adalah
haknya dia. Kapan dia akan meningkatkan atau menaikkan Anda, meninggikan Anda. Nah, yang mengajar ini bukan saya, maksud saya, ya, yang punya metode ini, yang punya prinsip, yang punya pola ini, yaitu Yesus sendiri. Dia bukan hanya berteori ria, tapi dia melakukannya, dan dia juga mengalami apa itu ditinggikan. Ya, ini ayat terakhir untuk malam hari ini. Nah, Filipi pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, saudara, jadi sebenarnya apa yang dibangun oleh Tuhan Yesus ini, Yesus bukan hanya teori, tapi dia meneladani. Kamu lihat ya, aku pemimpin, tapi ya, aku melayani. Aku tidak menghiraukan, aku tidak mengejar itu popularitas. Aku tidak mengejar hormat dari manusia. Aku tidak mengharapkan penghargaan itu. Dan itu Tuhan Yesus buktikan. Ya. Nah, ketika banyak orang sedang menyanjung-nyanjung dia, bahkan pengen menjadikan dia sebagai raja, dia menarik diri. Dia mengundurkan diri. Ya, sehingga orang itu nggak menemukan dia. Ya, itu sering Yesus lakukan seperti itu. Ya, dia mending ya ada di tempat yang rendah. Dia nggak mau ya, karena ambisinya sendiri, karena dorongan orang lain, keinginan orang lain, lalu dia ada di tempat yang hebat itu. Enggak. Dia nunggu waktu bapaknya. Oke, dia layani terus. Bahkan dia tunjukkan nilai ketaatannya. Alkitab mengatakan dia taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu bapaknya bangga banget. Ini adalah leader sejati. Ini adalah pemimpin sejati. Ya, yang perlu diteladani. Kayak Yesus ini. Seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Amin. Dia melayani. Tapi punya murid. Ya, punya murid. Ya. Nah, saudara ya. Jadi sebenarnya dia seorang leaders, ya, tapi punya jiwa seorang hamba. Rela untuk melayani. Datang untuk melayani, bukan memerintah dengan tangan besi dan dengan keras. Seperti sistem dunia yang dibangun ala sistem piramid Musa itu. Menimpakan beban seperti itu. Ya, tapi Yesus rela melayani. Dan hasilnya juga semua boleh melihat. Orang yang melakukan seperti Yesus ini, ujung-ujungnya bukan duit, UUD bukan, tapi ujung-ujungnya Anda tahu, ya, Bapak senang, lalu Bapaknya bilang, karena kamu taat, sekarang aku beri nama di atas segala nama, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Itu tempat yang paling tinggi di antara semua tempat yang ada, ya, baik di alam roh maupun di alam materi. Di bawahnya Allah Bapa yang memberikan tempat itu lebih tinggi dari dia, dong, benar nggak ya? Jadi tempatnya Yesus itu, benar nggak ya, yang diberikan oleh Bapa ini, tempat yang paling tinggi. Ditinggikan setinggi itu. Anda mau tidak? Kalau Allah meninggikan Anda, itu bukan setinggi pohon kelapa, tok enggak, saudara. Lebih tinggi dari langit. Nah, Anda nanti lihat, saudara.
Itu contoh-contoh yang saya alami ya. Itu baru mungkin icip-icip saja. Ketika saya mulai ya dihina, mulai tidak dikenal, mulai segala macam ini, Tuhan izinkan satu hari. Beberapa orang saya nongol dari situ. Ya, membuat orang, oh, kok dia yang bicara ya? Orang kan saya sendiri juga kaget. Ya, lalu saya cuma balik setelah itu, Tuhan terima kasih. Enggak enak. Aduh, puji Tuhan gitu ya. Tapi habis itu saya kembali lagi, gitu. Saya menempatkan diri di tempat rendah. Saya merendahkan diri lagi. Ya, mulai belajar untuk apa? Di tempat yang rendah itu loh. Enggak usah minta dihargai. Enggak usah minta disanjung-sanjung. Amin. Enggak usah minta dihormati. Nah, siapa yang masih gila hormat? Ya, hormat aja enggak gila ya. Siapa yang masih gila hormat? Ya, ya, Anda aja kalau mau kasih sesuatu gitu ya, habis kasih gitu, terus orangnya diem gitu, Anda pantengin dia terus gitu. Kok masih diem juga? Anda bilang, ayo, kalau udah dikasih bilang apa? Ayo, ayo, matur suwun, terima kasih, danke, kamsia, sesie, ya. Ya. Memang itu norma, itu etika sih gitu ya. Tapi Anda lihat, kadang-kadang yang memberi itu juga nuntutnya luar biasa ya. Nah, kalau Anda sudah kasih ke orang itu mau berterima kasih, orang itu mau nggak balas segala macam, udah nggak usah pikirin, men. Coba nih ya, kalau Anda membantu orang, lalu orang itu nggak tahu terima kasih gitu, Anda jengkel nggak? Jengkel nggak? Jengkel banget. Ngaku aja, lu enggak lah. Jengkel banget. Lalu mulai cerita, Bu Yuni, tahu enggak itu? Itu loh. Yang mana? Yang tetangganya itu. Kenapa itu? Orang kok enggak tahu terima kasih. Betul enggak? Sebenarnya apa sih? Ketika Anda ngomong seperti itu, sebenarnya Anda itu sedang apa? Menuntut, betul enggak lah? Menuntut apa? Harga, betul enggak lah? Anda nggak minta balasan kok. Ya, Anda kasih bakpao. Anda nggak menuntut kue tiaw itu enggak ada ya. Anda nggak menuntut itu. Paling enggak dah bilang aja lah. Terima kasih. Dia mau aturan, dia mau enggak, itu bukan hak Anda, men. Tugas Anda hanya satu. Beri aja. Mau dibalas dengan apa? Kalau Tuhan suruh lakukan, Anda kerjakan saja. Amin. Manusia kadang-kadang lupa. Betul nggak lah? Ada orang nih, umpama ya, berkatin Anda, ya transfer kepada Anda. Wah sekarang terus pakai M-banking, ya. Nah, Anda mungkin karena sibuk lupa ngecek nih, sampai akhirnya ketimpa ini dengan ini segala macam itu kelewat. Anda lupa, bukan karena Anda sengaja. Ada orang, ini orang kan nggak ada terima kasihnya. Ada yang begitu juga ya loh. Nah, kalau Anda memang supaya lebih jelas ya habis transfer itu ya copy aja itu langsung dikirim. Pak sudah. Gitu loh, itu lebih enak. Gitu loh. Orang suruh ngecek kalau macam gitu kadang-kadang kelewat gitu ya. Nah, nanti habis itu, kok gitu ya? Kok gitu ya? Loh, ya, lucu juga ya. Ada saya ketemukan hal seperti itu. Lalu saya melihat, ya, sebenarnya apa yang diharapkan. Dia sudah bagus, taat, disuruh memberkati seseorang. Ya, tapi masih ada satu. Kenapa engkau mesti menuntut? Atau enggak? Ya paling enggak kalau Anda memang tahu sudah diterima atau belum, ya Anda telepon aja. Pak, sudah diterima ya? Ya, udah oke ya, sudah begitu. Jadi itu lebih baik begitu loh ya daripada nih ada ganjel di dalam hati sendiri. Nah ini contoh. Yesus juga nggak pernah lakukan seperti itu. Dia lakukan semuanya, ya, mau dibales atau tidak, EGP, amin ya. Yang penting Anda melakukan tugas Anda. Nah, yang lihat cuma Tuhan, Bapakmu di surga, amin. Bapakmu tahu apa yang kamu lakukan. Dan kapan Anda akan menerima
semua balasannya untuk ditinggikannya. Amin. Nah, besok saudara, kita akan belajar kembali, melanjutkan tentang leadership ini. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu, dia sampai mau membasuh kaki muridnya. Kenapa dia lakukan? Rahasianya ada di mana? Ya. Nah, kita belajar dari pemimpin yang satu ini. Pemimpin yang rela, jongkok, basuh kaki murid-muridnya. Ya. Kenapa dia lakukan? Untuk apa tujuannya? Penasaran? Besok kita berjumpa kembali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.